Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Atifah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini saya akan menjelaskan terkait soal-soal Olimpiade SMP dan juga soal-soal kemampuan pemecahan masalah berdasarkan indikatornya. Untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah berpikir tingkat tinggi. Berikut adalah soal-soal Olimpiade Matematika SMP. Soal yang pertama, tentukan ukuran sudut dalam yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 13.20. Soal ini merupakan kognitif yang C4, yaitu menganalisis. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Kita perhatikan gambar jam di bawah ini yang berbentuk sebuah lingkaran dengan 12 angka. Maka diketahui besar sudut satu putaran lingkaran adalah 360 derajat, besar sudut setiap perpindahan dari satu angka ke angka-angka lainnya adalah 360 derajat dibagi 12, sama dengan 30 derajat. Kemudian, jarum jam panjang atau jarum menit, besar sudut yang dilalui setiap 5 menit itu adalah 30 derajat, maka setiap menit yaitu 30 derajat dibagi 5, yaitu 6 derajat. Kemudian, jarum jam pendek atau jarum jam adalah besar sudut yang dilalui setiap 1 jam, yaitu sama dengan 30 derajat, maka selama 1 menit adalah 30 derajat dibagi 60. Hasilnya adalah setengah atau 0,5 derajat. Berikut adalah cara penyelesaiannya, di mana sudut dalam antara jarum jam dan jarum menit kita sebut dengan alfa, sehingga sudut jarum menit dikurang dengan sudut jarum jam. Itulah yang akan kita cari. Langkah awal yaitu kita harus mencari sudut jarum jam panjang atau sudut jarum jam menit. Perlu diingat bahwa satu langkah jarum menit adalah 5 menit. Maka kita hitung mulai dari angka 12 menuju ke angka selanjutnya sampai dengan 20 menit. 5, 10, 15, 20. Tepat di angka 4. Maka jarum panjangnya ada di angka 4 dengan besar sudutnya seperti ini. Nah, kemudian kita ingat juga bahwa 30 derajat itu mewakili 5 menit. Maka kita hitung langkahnya. 1, 2, 3, 4. 4. Berarti 4 dikali 30 derajat. Maka sudut yang terbentuk pada jarum jam menit adalah 120 derajat. Selanjutnya yaitu mencari sudut jarum pendek atau sudut jarum jam. Kita ketahui bahwa jam 13 adalah jam 1, maka sudah melalui 1 jam. 1 dikali 30 derajat atau mewakili 1 langkah pada jarum jam. Namun, perlu diingat, pada soal lebih 20 menit. Maka kita harus menambahkan setiap jarum jam pendek yang berputar selama 20 menit. Sehingga hasilnya yaitu 30 derajat ditambah 10 derajat, yaitu 40 derajat. Nah, kemudian barulah kita bisa mencari sudut alfa atau sudut dalamnya, di mana sudut jarum jam menit ini dikurang dengan sudut jarum jam, sehingga didapatlah sudut dalam antara sudut jarum menit dan sudut jarum jam, yaitu hasilnya 120 derajat dikurangi 40 derajat. Hasilnya adalah 80 derajat. Maka didapat besar sudut yang dibentuk dari pukul 13.20 adalah 80 derajat. Selanjutnya yaitu nomor 2. Diketahui segitiga pada gambar, jika BE sama dengan 2, EF sama dengan 6, dan FC sama dengan 4, maka buktikan bahwa panjang DE sama dengan 1/6 AC. Soal ini merupakan soal C5, yaitu mengevaluasi. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Dilihat dari gambar segitiga tersebut,
terdapat konsep kesebangunan, yaitu pada segitiga BDE dan BFA. Kemudian, kita juga dapat menentukan panjang AF dan AB dengan persamaan berikut. Selanjutnya, kita mensubstitusikan persamaan kedua dan persamaan ketiga dalam persamaan pertama, di mana persamaan pertama itu adalah AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2. AB ini adalah 8 pangkat 2 ditambah AF pangkat 2, merupakan persamaan yang ketiga, dan AC, AF pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, yaitu merupakan AC, sama dengan 12 pangkat 2. Kemudian, terdapat 2 AF di sini, maka kita dapat jumlahkan menjadi 2 AF pangkat 2 ditambah hasil pangkat dari 8 dan 4 adalah 6, 4, dan 16, sama dengan hasil pangkat 12, yaitu 144. Kemudian, 2 AF pangkat 2 ditambah hasil dari 64 ditambah 16, yaitu 80, sama dengan 144. Kemudian, kita pindah ruaskan angka 80-nya menjadi 64. Selanjutnya, 64 ini dibagi 2, yaitu 2-nya pindah ruas menjadi 32. Selanjutnya, karena kita ingin mencari AF saja, maka pangkat 2 AF ini dipindah ke dalam 32. Sehingga, dapatlah hasilnya 4 akar 2. Kemudian, kita mensubstitusikan nilai AF dalam persamaan ketiga, di mana persamaan ketiga itu adalah 8 pangkat 2 ditambah AF pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2. 8 pangkat 2 adalah 64, AF-nya tadi sudah diketahui yaitu 4 akar 2, sehingga hasilnya 32 sama dengan AB pangkat 2. Maka karena yang ditanya AB, maka dipindah ruaslah AB dan pangkatnya kita pindahkan menjadi akar 64 ditambah 32, yaitu akar 96, sama dengan 4 akar 6. Selanjutnya, dengan rumus Pitagoras, maka didapatlah nilai AC, yaitu AC pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 dikurang AB pangkat 2, di mana BC-nya yaitu 12 pangkat 2 min AB-nya adalah 4 akar 6 dipangkatkan 2, sehingga AC-nya saja yaitu akar 12 pangkat 2 dikurang 4 akar 6 pangkat 2. Hasil dari 12 pangkat 2 itu 144 dan hasil dari 4 akar 16 pangkat 2 adalah 16 dikali 6. Hasilnya 144 dikurangi 96 akar 4, 8. Sehingga didapatlah bahwa AC sama dengan 4 akar 3. Kemudian, mencari nilai DE melalui AF dan AB, di mana X per AF sama dengan 2 per AB. X-nya ini adalah yang dicari, kemudian per AF-nya sudah diketahui yaitu 4 akar 2, sama dengan 2, AB-nya adalah 4 akar 6. Kemudian kita kalikan silang, didapat hasilnya 4 akar 6X sama dengan 2 dikali 4 akar 2, yaitu 4 akar 6X sama dengan 8 akar 2. Maka X-nya itu 2 akar 2 per akar 6. Nah, tidak sampai di situ saja, karena di bawahnya ini adalah bentuknya irasional, maka kita rasionalkan dengan sama-sama mengkalikan pembilang ataupun penyebutnya dengan akar 6, yaitu 2 akar 12 per 6. Maka 2 dikali akar 12 bisa dipecah yaitu 2 akar 3 menjadi 4 akar 3 per 6. Maka diperkecil yaitu sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 2 akar 3. Kemudian barulah bisa kita buktikan bahwa apakah DE sama dengan 1 per 6 AC. Diketahui DE-nya sama dengan 1 per 6 AC. Ya. Kemudian kita masukkan AC-nya yaitu 4 akar 3 menjadi 4 akar 3 per 6. Hasilnya adalah 2 akar 3 sama dengan hasil DE yang kita cari.
maka terbukti bahwa nilai DE sama dengan 1/6 AC. Selanjutnya yaitu soal-soal berdasarkan indikator pada kemampuan matematis. Kemampuan matematis yang kami gunakan yaitu kemampuan pemecahan masalah dengan beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan model. Yang ketiga, menyelesaikan model. Dan yang keempat, yaitu menafsirkan hasil yang diperoleh. Selanjutnya adalah soal dan pembahasan. Berikut adalah satu soal yang mencakup beberapa indikator pada kemampuan pemecahan masalah. Indikator yang pertama yaitu adalah memahami masalah. Dengan memahami masalah yang ada pada soal, maka artinya kita sudah tahu apa yang diketahui dan juga apa yang ditanyakan. Langkah pertama yaitu kita menuliskan apa yang diketahui. Dalam soal ini kita ubah menjadi sebuah tabel seperti berikut. Dengan menuliskan variabel-variabelnya yaitu apel, anggur, jeruk, serta kita menuliskan total harga setiap pembelanjaan oleh Ani, Novi, Lena, dan Sinta. Langkah selanjutnya yaitu adalah menuliskan apa yang ditanyakan. Berdasarkan tabel tersebut, maka terlihat bahwa total harga pembelanjaan Sinta itu masih kosong. Maka yang ditanyakan adalah harga yang harus dibayar Sinta untuk membeli 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk. Selanjutnya adalah indikator merencanakan model. Setelah kita memahami masalah yang ada, dengan menuliskan apa yang diketahui dan juga apa yang ditanyakan, maka kita akan merencanakan model matematikanya. Sebagai berikut, persamaan pertama, 2x ditambah 2y tambah z sama dengan 64.000. Persamaan kedua, 3x ditambah y ditambah z sama dengan 61.000. Persamaan ketiga, 3x ditambah 2y sama dengan 66.000. Dan persamaan keempat atau juga sebagai pertanyaan adalah x ditambah y ditambah z sama dengan titik-titik. Setelah kita merencanakan model matematikanya, maka dalam indikator ini yaitu menyelesaikan masalah, kita mulai melakukan strategi di mana ada substitusi dan juga eliminasi. Langkah yang pertama, kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 64.000 dikurang 3x ditambah y ditambah z sama dengan 61.000. Sehingga didapat hasilnya min x ditambah y sama dengan 3.000. Persamaan tersebut adalah persamaan kelima. Selanjutnya, kita mengeliminasi persamaan kelima dan juga ketiga. Tapi sebelumnya kita harus menentukan persamaan selanjutnya yaitu eliminasi persamaan kelima dan ketiga. Namun, dalam eliminasi ini kita harus menentukan satu variabel tetap yaitu adalah variabel x dan kita harus menghapuskan variabel y. Sehingga persamaan kelima dikali 2 dan persamaan ketiga dikali 1. Didapatlah hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mensubstitusi nilai y ke persamaan pertama, yaitu 3x ditambah y ditambah z sama dengan 61.000. X-nya sudah diketahui yaitu 12.000, kemudian dikalikan jadinya 36.000 ditambah 15.000 ditambah z sama dengan 61.000. Maka jika ditambahkan hasilnya yaitu adalah 51.000 tambah z sama dengan 61.000. Hasilnya z sama dengan 10.000. Maka diperoleh nilai x sama dengan 12.000, y 15.000, dan z sama dengan 10.000. Maka 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk, yaitu persamaan keempat, x ditambah y ditambah 4z adalah 12.000 ditambah 13.000 ditambah 4 kali 10.000, yaitu 67.000. Indikator yang terakhir yaitu menafsirkan hasil yang diperoleh adalah kita menyimpulkan hasil dari yang telah diperoleh. Apakah benar? Maka jadi uang yang harus dibayarkan Sinta untuk membayar 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk adalah Rp67.000. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.